Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Ini mobilnya sedang berhenti, tidak pakai sabuk ya. Ya, manasin aja nih ya, semalaman belum dipanasin jadi dari semalaman. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas sebuah temanya begini: malaikat punya kehendak bebas. Bapak Ibu Saudara, jangankan malaikat ya. Banyak pendeta ditanya, Pak Pendeta, Romo, apakah manusia itu punya kehendak bebas enggak? Bingung, jawabnya ragu-ragu gitu. Ya, ketika ditanya, manusia itu punya kehendak bebas enggak, Pak Pendeta, Pak Romo ya, mereka ragu-ragu loh ya. Ya, manusia tentu saja punya kehendak bebas. Lah buktinya sampai sekarang ini ya, Anda itu mau percaya Yesus boleh, mau percaya patung Yesus boleh, mau percaya Bapak Iblis boleh. Ya, nggak dibunuh sama Tuhan, nggak dibunuh sama Allah ya. Kalau saya yang jadi Allah nih, yang nggak percaya kepada Yesus Allah dibunuhin semua. ya. Tapi Allah itu maha kasih, makanya Allah itu ya biarin aja, manusia punya kehendak bebas kok, ya. Biarin aja, nanti baru ya dalam bahasa yang mudah dimengerti, nanti rasain ya toh. Rasain nanti kalau masuk ke rumah Bapa, ke alam maut, lalu nanti dihukum ya toh, selama-lamanya di neraka. Nah, rasain kamu ya. Ya, Anda punya kehendak bebas kok ya. Malaikat juga ya. Kenapa manusia punya kehendak bebas? Malaikat juga punya kehendak bebas karena termasuk makhluk roh. Oke, lah binatang segala itu ya, binatang malah nggak punya roh toh, tumbuhan juga nggak punya roh ya toh. Ya binatang ya begitu ya, binatang tidak punya roh, jadi ya tidak ada nanti binatang masuk surga itu nggak ada itu ya. Oke, saya akan bahas ini. Makhluk roh itu kan ada 6 ya, makhluk roh itu ada 6. Pertama adalah malaikat, kedua adalah serafim, ketiga adalah kerub, keempat adalah iblis. Kita sebut beda ya, karena malaikat dengan iblis itu beda. Sampai berapa? Keempat, iblis itu dan malaikat apa? Iblis, terus setan ya. Terus tambah lagi malaikat yang berdosa di dalam gua-gua, lalu baru manusia ya. Kalau dihitung itu jadinya 7 ya. Saya ulang, ada 7 makhluk roh ya. Malaikat, serafim, kerub, iblis, setan, malaikat yang berbuat jahat, berbuat dosa di gua-gua gelap, dan manusia ya. Ada 7 ya. Kalau mau digabung setan sama iblis digabung ya berarti cuma ada 6 ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, awalnya mereka itu baik-baik saja loh di surga ya. Di surga itu kan cuma ada malaikat, serafim, kerub. Lalu Yesus bertahta di surga. Itu selama miliaran tahun loh, berabad-abad lamanya di dalam Roma 16 ayat 25 ya. Saya mau kasih tahu, malaikat itu tahu, serafim tahu, kerub tahu ya. Jumlah malaikat itu 100 miliar, jumlah kerub itu 1 juta di dalam Wahyu 5 ayat 11. Anda yang nggak bisa ngitung, gimana Pak? Kok bisa ngitung itu 100 miliar sama 1 juta? Ikut belajar Alkitab makanya ya. Jadi pendeta itu harus dasarnya Alkitab ya. Menyimpang sedikit. Jadi pendeta itu dasarnya Alkitab, jadi Romo itu dasarnya Alkitab. Jangan sampai Romo dasarnya cuma modal jenggot. Romo dasarnya cuma batuk nonong sitik gitu. Pendeta dasarnya cuma mampet, ya mampet. Ya. Pendeta cuma dasarnya alah sudahlah. Ya. Punya ilmu perdukunan katanya. Tadi sampai mana ya? Oh, di surga. Di surga itu hanya ada malaikat, jumlahnya 100 miliar. Serafim jumlahnya 4 ya, di dalam Wahyu 4 ayat 7 dan 8. Kemudian kerub itu jumlahnya 1 juta, Wahyu 5 ayat 11. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pakai nyontek ayat ya. Jadi
kalau ada meleset-meleset ya harap maklum. Ya, maklumlah untuk ukuran 60 tahun nih ya. Umurku kan 60 tahun. Enak loh orang punya umur 60 tahun itu. Kalau bener nyebut ayat, wah hebat tuh, masih inget ayat. Tapi kalau salah nyebut ayat, gampang. Ya harap maklum kan 60 gitu ya. Oke, jadi awalnya para malaikat serafim dan kerub ini baik-baik saja di surga, menyembah Yesus satu-satunya Allah. Maka semua malaikat itu tahu Allah di surga itu cuma satu, namanya Yesus. Sudah tahu pakai nama Yesus. Makanya Yesus itu disebut Alfa dan Omega. Alfa itu kan sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Di dalam Kolose 1 ayat 17. Ya, para pendeta, para romo, Anda ngerti nggak artinya Yesus itu bergelar Alfa? Kalau Alfanya itu Yesus, Omeganya pasti Yesus. Makanya Wahyu 1 ayat 8 pertama kali muncul kata-kata Alfa Omega. Alfa Omega sama dengan yang terdahulu, yang terkemudian. Menjadi aneh, ya toh. Anda yang penyembah Bapa pasti Anda tidak mengakui Yesus itu Alfa Omega. Ayo. Nah, yuk bener, para pendeta, para romo, kalian penyembah Bapa, ya toh. Gereja-gereja Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon dan Advent yang kalian nyembah Bapa, pasti kalian menolak Alfa Omega. Karena Alfa Omega itu tidak mungkin Bapa, nggak mungkin, gitu. Bapa Alfa Omega itu nanti bedes ketawa itu. Ya, kalau Anda menyebut Bapa Alfa Omega, bedes ketawa. Pertama kali muncul itu aku Alfa Omega. Ya, siapakah aku? Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Alfa Omega nanti muncul di situ. Lalu muncul di ayat 1:18 itu aku ya Alfa Omega. Ya, lalu Wahyu 21 ayat 6 itu ada Alfa Omega juga, ya. Ya. Alfa Omega muncul berapa kali ya? Ya, kalau salah mohon maaf ya, kan udah 60. Jadi muncul pertama kali itu Wahyu 1 ayat 8, lalu Wahyu 1 ayat 18 itu dua-duanya pakai huruf merah, artinya Yesusnya masih tubuh kemuliaan sedang di Pulau Patmos. Lalu Wahyu 21 ayat 6 itu pakai huruf hitam, artinya Yesus sudah Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi Alfa Omega itu Yesus. Artinya Yesus itu sudah ada Alfa sebelum segala sesuatu ada. Ya, sebelum ada langit bumi, sebelum ada surga, kan yang menciptakan surga juga Yesus Alfa sebagai firman, ya. Belum ada binatang, belum ada manusia, itu Yesus sudah Alfa di surga. Baik-baik saja mereka, malaikat, serafim, kerub, yang jumlahnya 100 miliar tambah 1 miliar tambah 4 makhluk roh. Ya ingat ya, makhluk roh ya. Makanya di dalam ini kalau salah mohon maaf, Mazmur 139 ayat 7. Mazmur bukan itu ya. Bilangan 27 ayat 16 dan bilangan 16 ayat 22. Bilangan 27 ayat 16, bilangan 16 ayat 22. Allah, Yesus adalah Allah dari roh para makhluk, ya. Roh dari segala makhluk, gitu. Makhluk itu kan punya roh, gitu. Malaikat, serafim, kerub kan punya roh. Dia itu roh makhluk itu punya Allah yang namanya Yesus, ya. Ya. Salah nggak ya? Bilangan 22, bilangan 16 ayat 22 dan bilangan 27 ayat 16, ya. Allah, ya, Tuhan huruf besar semua, yaitu Yesus. Yesus adalah roh dari segala, dia Allah dari roh segala makhluk. Udah gitu aja lah, ya. Nah, terus baik-baik saja mereka selama berabad-abad, Roma 16 ayat 25. Lalu mulai berubah, mulai rada kacau itu setelah ada manusia. Bumi dibentuk,
ya, sebagai Tuhan berkarya, yaitu Tuhan Guru besar semua. Bumi dibentuk, manusia dibentuk, ya, Kejadian 2 ayat 7, lalu ditaruh di taman di Eden. Nah, di Kejadian 3 ayat 1 mulailah itu berulah. Ada malaikat elok, ya, yang cerdik gitu, merasukin ular, lalu terjadilah yang namanya Adam Eva jatuh ke dalam dosa. Ya, malaikat punya kehendak bebas, jangan ikutin ajarannya pendeta Erectus, ya, Canthropus Sabdono, jangan, ya. Erectus Canthropus Sabdono ini kan bilang itu Allah itu sengaja membiarkan ular, ya, nggodain si manusia biar punya bukti bahwa nanti ular boleh diusir. Sebenarnya Allah itu sudah tahu ular itu ngeselin gitu ya. Allah itu sudah kesel sama ular, tapi mau mengusir nggak punya bukti gitu. Jadi perlu evidence, ya toh. Locus delictinya adalah taman di Eden. Itu kata pendeta Erectus Pithecanthropus Erectus Sabdono. Ya. Gitu aja kalau hati itu ngomong, ya. Itu penyesatan luar biasa. Pendeta Pithecanthropus Erectus Sabdono juga yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu istrinya Bapa, ya toh. Kalau kesini tak jitak jidatnya itu, ya toh, biar encer tuing gitu, ya. Ya, ngajarin pengajaran super sesat itu, ya, ya. Mulai berulah ketika ada manusia, lalu manusia ini jatuh dalam dosa, ya, lalu ada rencana besar. Kejadian 3 ayat 15, keturunan dari perempuan ini nanti akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Keturunannya iblis, keturunannya ular itu siapa? Orang-orang Yahudi. Di dalam Matius 23 ayat 33, kamu ular beludak, keturunan ular beludak, kamu akan meremukkan, artinya menyalibkan Yesus, meremukkan tumitnya. Oke, jadi malaikat punya kehendak bebas, ya. Malaikat punya kehendak bebas, satu rombongan yang nanti dimotori oleh iblis di dalam Wahyu 12 ayat 4 sampai 9. Ekor iblis menyeret sepertiga malaikat, berarti 33,3 miliar malaikat keseret ekor iblis, diusir ke bumi. Di bumi jadilah iblis, Satan, Mammon, Beelzebul, Azazil. Ya, itu nama dari iblis, ya. Lalu Adam Eva juga di bumi. Nggak lama kemudian iblis jatuh, ya, hampir berbarengan lah, ya, hampir berbarengan. Makanya ada Kain membunuh Habil, ya toh. Ya, Kain itu bisa membunuh Habil karena sudah ada pengaruh dari iblis, ya. Oke, sampai sini clear. Lalu setelah itu masih ada lagi malaikat yang melakukan kehendak bebasnya. Setelah iblis dan 33,3 miliar malaikat itu jatuh ke bumi, masih ada malaikat yang memanfaatkan atau memilih melakukan kehendak bebasnya. Di dalam Alkitab disebut malaikat yang berbuat dosa, ya. Sampai hari ini masih ada malaikat, sisanya kan 66,6 miliar malaikat di surga. Satu ada yang jatuh dalam dosa, nanti satu lagi gitu, ya. Ya, disimpan di dalam gua-gua gelap di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Yang pengajaran seperti ini nggak ada yang pernah ada itu, ya. Pendeta-pendeta di seluruh Indonesia nggak pernah ada romo-romo apalagi, ya. Ya. Jadi setelah iblis dan para malaikatnya ini jatuh ke bumi, masih ada terus sampai hari ini malaikat yang memilih melakukan kehendak bebas, yang disebut malaikat yang berbuat dosa, disimpan di dalam gua-gua gelap, ya. Gua-gua gelap di seluruh dunia ini. Pak, kalau ziarah ke gua gimana, Pak? Ke gua Maria gimana, Pak? Itu di situ ada setan atau ada apa, Pak, ya? Gua Maria udah dikasih lampu, udah nggak gelap. Ya, ya, ya. Ayat Alkitab mengatakan malaikat yang berbuat dosa disimpan di gua-gua gelap. Lah kan ada, Pak, di daerah Yogyakarta itu namanya Gua Maria, tapi nggak gelap, Pak. Gimana masih ada? Ya, Anda mikir sendirilah, ya. 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 Ya, lucu juga ini, ya. Benar, ya, bahwa 2 Petrus 2 ayat 4 malaikat yang berbuat dosa disimpan di dalam gua-gua gelap.
Lah terus gua Maria itu gimana Pak? Lah gelap enggak? Enggak ya, mungkin sih enggak sih. Mungkin setan putih adanya. Malaikat, lu kan ada ilmu hitam, ilmu putih. Mungkin itu malaikat putih kali aja ya. Ya, yang masih suka ke gua-gua silahkan ya. Ya kalau aku sih ketawa aja, ngakak ya. Bedes pun ketawa ya. Bedes suruh masuk gua itu ketawa dia. Ini manusia yang jelas ketawa itu setan itu. Setan itu ketawa. Ini manusia umat Tritunggal ini ya. Apa nggak tahu ya? Ya para setan itu kan mantan malaikat ya toh. Dia tahu bermiliar-miliar tahun loh di surga loh. Dia tahu Allah itu Yesus ya. Dia tahu. Ya, ini para Tritunggaler ini ngeyeler, ngototer, tegar, tengkoer. Para Tritunggaler itu masih sering ke gua-gua supaya nggak gelap guanya, kasih lampu. Jadi nanti malaikatnya malaikat putih katanya. Astagfirullah. Ya. Jadi clear ya, malaikat itu punya kehendak bebas. Sampai hari ini masih ada saja nanti malaikat itu yang tiba-tiba berbuat dosa, simpen lagi di gua. Nanti terus masih dunia bulat ini masih kiamat kan tahun 6000 Masehi ya. Kita semua sudah pada meninggal ya, tetapi ayat Alkitab dengan very clear bahwa Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ya, bahwa harus equal yang disebut pada zaman dahulu kala dan zaman akhir ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu ada apple to apple pada zaman dahulu kala dan pada zaman akhir. Zaman dahulu kala itu Allah menyatakan sesuatu melalui para nabi, betul dong ya. Zaman akhir melalui Yesus. Artinya apa? Equal. Zaman dulu dengan zaman akhir harus sama. Zaman dulu Adam sampai Yesus berapa? Ya, pakai Alkitab aja 6000. Ya, enggak Pak, 8000 Pak. Lah itu overlap itu, yang kamu hitung overlap itu ya. Adam ya, sejak penciptaan manusia pertama Adam sampai Yesus itu 6000, maka Yesus sampai kiamat 6000. Yesus lahir kan tahun 1 Masehi ya, nggak usah dimasalahin lah. Tepat 1 apa minus 2 itu kan kerjaannya Bathuk Nonong Sithik itu ya. Bathuk Nonong Sithik. Udah sekarang kita hidup di tahun 2022 Masehi. Anda ya toh yang pengajarannya cuman mengajarkan Bathuk Nonong, mengandalkan dagu bewok gitu. Kalau kamu nggak setuju tahun ini adalah 2022, ya sana kamu pergi dari bumi, ya loh. Udah jelas kok sekarang itu ditulis 2022 Masehi, ikutin aja udah. Berarti Yesus lahir 1 Masehi lah ya. Nanti sampai 6000 Masehi, sekarang baru 2022, masih lama. Jadi masih banyak malaikat yang memanfaatkan, memilih melakukan kehendak bebasnya. Gua-gua itu nanti masih aja terus dimasukin ya. Gua-gua gelap. Sampai nanti tiba saatnya tahun 6000 Masehi, kiamat yaitu, lalu ada penghakiman nanti ya. Clear Bapak Ibu ya. Jadi malaikat itu punya kehendak bebas ya. Jadi kalau begitu ada 3 makhluk roh yang berbuat baik, yang baik, yaitu malaikat, serafim, kerub, itu yang baik ya, malaikat yang baik. Makhluk roh yang baik adanya di surga. Sedangkan makhluk roh yang jahat adalah iblis, setan, dan malaikat yang berbuat dosa. 3 lawan 3. Yang sendirian tuh manusia. Manusia itu juga makhluk roh, tapi punya tubuh, punya jiwa. Ini unik saudara ya. Kira-kira manusia ini lebih banyak yang ikut yang jahat apa ikut yang baik? Ya, lebih banyak ikut yang jahat ya. Ya, Tritunggal itu kan menolak Yesus Allah toh, menolak ikut malaikat yang baik, gitu. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Rohmu R-nya huruf kecil. Itu artinya malaikat. Kan yang baik itu malaikat, serafim, kerub. Sementara serafim itu di surga terus, kerub itu sering jalan-jalan ke bumi juga ya toh. Ya. Serafim juga sih ya, sekali-sekali ke bumi ya, tapi lebih banyak di surga. Kerub
Kerep itu yang bikin geledek, bikin puting beliung segala. Makanya kalau ada puting beliung diusir aja, itu kerjaannya kerep. Yang bisa ngusir puting beliung cuman orang yang percaya Yesus. Kalau kamu usir, aku mengusir engkau, hei kerep, pembuat puting beliung, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kerepnya geli tuh. Langsung kerupnya bawa bedes. Ini bedes kamu ketawain tuh para pendeta, para romo. Ya, makanya di dalam ini mudah-mudahan benar juga. 1 Samuel 16 ayat 16. Roh jahat yang daripada Allah. Maksudnya apa? Ya roh iblis, roh setan, roh malaikat yang berdosa. Roh jahat yang daripada Allah merasukin Saul misalnya ya. Bener nggak ya? 1 Samuel 16 ayat 16. Mudah-mudahan benar. Kalau tidak benar maklum 60 ya. Jadi siapa roh jahat yang daripada Allah? Oh yaitu kan makhluk roh ada yang jahat toh, setan, iblis sama malaikat yang berbuat dosa. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kok R-nya huruf kecil Pak ya? Kan roh Allah itu R-nya huruf besar. Ini kok R huruf kecil? Artinya makhluk-makhluk roh ya yang menyembah Allah, sebagai Yesus sebagai Allah, yaitu malaikat. Kemana aku dapat pergi menjauhi malaikatmu? Maksudnya itu Mazmur 19 ayat 7. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi malaikat punya kehendak bebas. Yang kayak begini nggak pernah ada dibahas oleh para pendeta, para romo. Para pendeta, para romo itu masih sibuk saja ngurusin Allah itu berbiji tiga biji atau satu. Masih sibuk itu aja terus. Beratus-ratus tahun ya no? Masih sibuk ngurusin itu ya no? Ya, masih nggak clear gitu loh ngurusin Allah itu 3 tapi satu tapi 3. Gimana mau menghujat-hujat HTD ya, ngatain HTD itu bidat, malah dikek balik. Ternyata yang bidat malah para Tritunggaler ya toh. Mau dibilang apapun juga nggak bisa ngelawan sama HTD. HTD itu Alkitab semua, yang diomongin Alkitab semua. Lah Alkitab kok mau dilawan ya nggak bisa ya. Anda mau ngelawan apa? Udah tobat ayo. Ya, jangan lagi nanti kalian passing away ya toh, rest in suffering ya toh, RIS bukan RIP. Kalian kalau nanti pass away itu nggak ada kalian RIP. Ya, RIP itu khusus untuk orang-orang yang percaya Yesus. Kalian nanti RIS, rest in suffering, mati dalam penderitaan, masuk ke rumah Bapamu, ke alam maut ya. Tidak pernah ada di surga ada Bapa. Kayak gini kok masih muter-muter aja terus ya, dari bayek sampai mate gitu loh. Ayo tobat, pindah ya toh, pindah. Oh bener, ternyata pendeta HTD bener semua itu penjelasannya itu ya toh. Makhluk-makhluk roh bener semua, punya kehendak bebas bener semua ya. Clear? Ayo ya kembali ke Alkitab ya. Setiap hari Minggu ada baptisan di Cibubur. Ikut sekolah Alkitab biar pinter ya. Tanggal 5 dan tanggal 6 September saya ada di Jogja. Ayo ya. Klaten, Boyolali, Semarang, Salatiga, Solo ya. Ya Yogyakarta yang mau ikut baptisan silahkan hubungin nomor-nomor yang ada. Haleluya, amin.